Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Dwi Prastanti dari Gizi 6D dan akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Hubungan antara pengetahuan ibu dan pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Prevalensi stunting di Indonesia masih sangat tinggi atau berada pada kisaran 35-37%. Hingga pada tahun 2019, angka prevalensi stunting mengalami penurunan yang sangat tajam mencapai 27,67%. Meskipun terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2019, prevalensi stunting nasional dinilai masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia karena angka prevalensi stunting masih di atas 20% atau belum memenuhi anjuran dari WHO. Menurut Teja Muhammad 2019. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang masuk dalam kategori 100 kabupaten atau kota yang menjadi prioritas intervensi stunting di Indonesia. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013, prevalensi stunting di Kabupaten Wonosobo mencapai 41,12% atau sebanyak 29.037 balita mengalami stunting. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil ada 3. Yang pertama, bagaimana hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Yang kedua, ada bagaimana hubungan pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Dan yang ketiga, ada bagaimana hubungan antara pengetahuan ibu dan pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisa hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Yang kedua ada menganalisa hubungan pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Dan yang ketiga yaitu menganalisa hubungan antara pengetahuan ibu dan pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Bab 2. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada stunting. Stunting atau kerdil merupakan suatu kegagalan pertumbuhan pada balita yang biasanya baru nampak pada saat balita berumur 2 tahun. Stunting merupakan penyakit kronik yang disebabkan oleh kekurangan asupan zat gizi atau penyakit infeksi berulang pada bayi. Kekurangan asupan zat gizi dapat terjadi mulai pada masa kehamilan sampai masa awal bayi lahir, menurut Safitri et al. 2017. Yang selanjutnya yaitu ada pengetahuan ibu. Pengetahuan ibu merupakan suatu kemampuan ibu dalam menggali dan mengkaji informasi terkait bahan makanan yang bergizi seimbang untuk balita. Tingkat pengetahuan ibu dapat mempengaruhi perilaku ibu dalam mempersiapkan dan memilih bahan makanan yang bergizi untuk anak karena pengetahuan dapat membentuk sikap atau karakter yang kemudian menciptakan suatu perilaku. Menurut Rohmatun 2014. Makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI atau MPASI adalah makanan atau minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi yang sudah berusia 6 bulan. Pemberian MPASI kepada bayi tidak boleh dilakukan saat bayi belum genap berusia 6 bulan. Hal ini dikarenakan pada umur 0-6 bulan, bayi belum memerlukan asupan tambahan karena asupan zat gizinya sudah dapat terpenuhi oleh ASI. Selain itu, pemberian MPASI dini juga dapat meningkatkan resiko diare, alergi, kram usus maupun penyakit infeksi lainnya akibat dari alat pencernaan bayi yang belum siap menerima makanan selain ASI, menurut Nakita 2015. Berikut merupakan kerangka teori dari penelitian saya, di mana keterangannya yaitu kotak biasa merupakan variabel yang diteliti, kotak putus-putus merupakan variabel yang tidak diteliti, panah biasa merupakan hubungan yang dianalisis, dan panah putus-putus merupakan hubungan yang tidak dianalisis. Kemudian ada kerangka konsep.
di mana terdapat dua variabel yang mempengaruhi kejadian stunting. Yang pertama yaitu pengetahuan ibu, dan yang kedua yaitu pola pemberian MPASI dini. Kemudian yaitu hipotesis. Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka terdapat beberapa hipotesis yang terbentuk sebagai berikut. Hipotesis yang pertama yaitu H1 terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Untuk H0-nya yaitu tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Kemudian hipotesis kedua yaitu H1 terdapat hubungan antara pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. H0-nya yaitu tidak terdapat hubungan antara pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Yang ketiga yaitu H1-nya terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dan pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Dan H0-nya yaitu tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu dan pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan desain correlation dengan pendekatan cross-sectional. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu dan pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono. Untuk lokasi penelitiannya yaitu di Posyandu Ngudi Rahayu, Kecamatan Laksono, Kabupaten Wonosobo. Waktunya yaitu dilaksanakan pada bulan Agustus 2022. Kemudian ada populasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri atas cakupan responden yang memiliki kriteria ibu yang memiliki bayi atau anak berumur 1-5 tahun dan memiliki pendidikan maksimal SMA sebanyak 200 orang beserta bayi atau anaknya yang berumur 1-5 tahun. Sampel pada penelitian kali ini terdapat dua kriteria, yaitu ada inklusi dan eksklusi. Pada kriteria inklusi, yang pertama yaitu ibu yang memiliki anak atau bayi umur 1-5 tahun. Yang kedua ada anak atau bayi yang berusia 1-5 tahun. Kemudian ibu yang bersedia menjadi responden. Dan yang keempat yaitu ibu yang memiliki bayi atau anak berusia 1-5 tahun dan berpendidikan maksimal SMA. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya yaitu yang pertama, ibu yang sedang sakit pada saat penelitian. Kedua yaitu ibu yang tidak bersedia menjadi responden. Yang ketiga yaitu ibu yang tidak hadir di Posyandu pada saat penelitian. Yang keempat yaitu anak yang sedang sakit. Dan yang kelima yaitu anak yang berusia di bawah 1 tahun dan berusia di atas 5 tahun. Kemudian ada penentuan besar sampel. Berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, jumlah responden yang masuk dalam kategori populasi yaitu terdapat sebanyak 150 responden. Perhitungan sampel pada penelitian kali ini yaitu menggunakan rumus sampel dari Slovin dengan estimasi presisi 10%. Dengan hasil perhitungan terdapat sampel sebanyak 60 orang. Guna menghindari adanya sampel yang error, maka peneliti dianjurkan untuk menambahkan sampel sebanyak 10% atau sebanyak 6 orang responden, sehingga jumlah minimal sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 66 orang. Teknik sampling. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan probability sampling dengan simple random sampling, karena populasinya tidak memiliki banyak variasi dan secara geografis tidak terlalu menyebar. Sumber data. Sumber data pada penelitian kali ini yaitu ada dua, berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi karakteristik responden, meliputi jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, panjang badan berdasarkan usia, serta tingkat pendidikan ibu. Gambaran pola pengetahuan ibu dan pola pemberian MPASI dini. Data primer didapatkan dari kuesioner pengetahuan ibu dan kuesioner pola pemberian MPASI di Posyandu Ngudi Rahayu saat penelitian dilakukan. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini meliputi jumlah bayi atau anak yang berusia 1-5 tahun yang didapatkan dari data di Posyandu Ngudi Rahayu.
Selanjutnya yaitu definisi operasional. Variabel yang pertama yaitu variabel bebas pengetahuan ibu. Dalam penelitian ini, pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan ibu tentang gizi anak dan penyakit stunting. Untuk instrumennya yaitu kuesioner pengetahuan ibu, modifikasi kuesioner dari penelitian Stever Carlos tahun 2020. Kemudian untuk kategori, kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan dengan jenis pilihan ganda, di mana jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah akan diberi skor 0. Kemudian dikategorikan menjadi pengetahuan baik dengan skor nilai lebih dari sama dengan 6 dan pengetahuan buruk dengan skor kurang dari 6. Kemudian skala datanya yaitu nominal. Untuk definisi operasional yang kedua yaitu variabel bebas pola pemberian MPASI dini. MPASI merupakan makanan atau minuman selain ASI yang diberikan pada bayi yang sudah berusia 6 bulan, di mana instrumennya yaitu menggunakan kuesioner pemberian MPASI, modifikasi kuesioner dari penelitian Nurul Qodiyah tahun 2009. Untuk kategorinya yaitu kuesioner terdiri dari 20 soal dengan jenis pilihan ganda, di mana jawaban yang benar akan diberi skor 1 dan jawaban salah akan diberi skor 0. Dari perhitungan nilai tersebut ditentukan kriteria pemberian MPASI yaitu baik dengan jumlah skor 76 sampai 100. Cukup dengan skor 56-75 dan kurang dengan skor kurang dari sama dengan 56. Kemudian yaitu variabel terikat atau kejadian stunting. Stunting didefinisikan sebagai keadaan tubuh pendek atau sangat pendek berdasarkan indeks panjang badan berdasarkan umur atau PB berdasarkan umur. Dengan instrumen yang digunakan yaitu pengukuran Z-score tinggi badan berdasarkan umur. Kemudian kriterianya yaitu kurang dari minus 3 SD sangat pendek, minus 3 SD sampai kurang dari minus 2 SD pendek. Yang ketiga yaitu minus 2 SD sampai dengan plus 3 SD dengan kategori normal. Dan yang keempat yaitu lebih dari plus 3 SD dengan kategori tinggi. Untuk skala datanya yaitu ordinal. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan, peneliti akan mempersiapkan beberapa formulat penelitian berupa kuesioner pengetahuan ibu, kuesioner pemberian MPASI dini, dan formulat perhitungan Z-score, serta mempersiapkan alat pengukuran antropometri berupa timbangan berat badan dan infantometer atau mikrotois. Peneliti juga mengurus izin penelitian kepada pihak atau kader Posyandu di Posyandu Ngudi Rahayu. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, responden akan mengisi inform konsen atau form kesediaan untuk menjadi responden penelitian. Setelah responden mengisi form persetujuan, langkah selanjutnya yaitu pengukuran antropometri berupa tinggi badan dan berat badan anak guna menentukan status gizi anak. Kemudian dilanjutkan, peneliti akan membagikan dua kuesioner yaitu kuesioner pengetahuan dan kuesioner pemberian MPASI dini yang harus diisi oleh responden yaitu orang tua atau pengasuh dari anak tersebut. Manajemen dan analisis data. Yang pertama ada sorting. Sorting merupakan upaya untuk mengecek kelengkapan data kuesioner. Data kuesioner yang sudah didapatkan kemudian dikumpulkan untuk dikoreksi dan memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu coding. Coding merupakan tahapan pemberian kode atau pengkategorian data. Yang ketiga ada filling. Filling merupakan proses pembuatan file dan menyimpan file data yang penting atau pengarsipan. Yang keempat ada cleaning. Cleaning atau pembersihan data merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya bias interpretasi hasil analisis data. Beberapa data yang harus di-cleaning atau dibersihkan yaitu data yang memiliki nilai tidak rasional ataupun data yang tidak lengkap. Kemudian ada analisis data. Analisis data yang pertama yaitu analisis univariat. Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara pengetahuan ibu dengan stunting serta hubungan pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting di Posyandu Ngudi Rahayu. Analisis deskriptif pada penelitian ini berupa deskripsi kategorik dan distributif frekuensi dalam penelitian ini untuk data kategorik yaitu usia, jenis kelamin, status gizi, serta data informasi pengetahuan dan pola pemberian MPASI.
Yang kedua yaitu ada analisis bivariat. Data yang diambil merupakan data kategori sehingga tidak perlu dilakukan uji normalitas. Pengujian hubungan antara pola pemberian MPASI dini dengan stunting yaitu ordinal-ordinal dilakukan dengan uji gamma. Kemudian ada uji hubungan pengetahuan ibu dengan stunting yaitu skala datanya nominal ordinal dilakukan dengan uji eta. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan software SPSS 22 untuk menentukan nilai P dan kekuatan hubungan. Yang ketiga yaitu ada analisis multivariat. Analisis multivariat dilakukan untuk menguji atau mengetahui kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, analisis multivariat dilakukan untuk menguji hubungan pengetahuan ibu dan pola pemberian MPASI dini dengan kejadian stunting. Pada penelitian ini, data yang digunakan bersifat kategorik, sehingga uji yang digunakan yaitu uji regresi logistik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.